Selamat pagi anak-anak, apa kabar semua? Hari ini semua sehat? Syukurlah semua sehat. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Anak-anak, siapa yang tidak hadir? Coba perhatikan kawan-kawannya di sekeliling, ada yang tidak hadir anak-anak? Semua hadir? Baguslah, anak-anak ibu rajin-rajin semua ya. Oke. Hari ini siapa piket kebersihan? Berapa orang? Hari ini ruangannya sudah cukup bersih. Semoga piket besok sudah lebih baik lagi anak-anak. Semua diperhatikan, jangan ada sampah lagi di ruangan kelas, terlebih juga di dalam laci. Anak-anak, hari ini kita belajar tema makanan sehat dan bergizi. Coba diambil bukunya tema 9 anak-anak. Dibuka bukunya ya. Ayo, siapa yang tahu makanan khas Nusantara? Coba sebutkan. Iya, mie Aceh dari mana? Dari Aceh. Bika Ambon itu dari mana anak-anak? Iya, dari Sumatera Utara. Rendang dari Sumatera Barat. Gulai ikan patin dari mana? Iya, dari Jambi. Dan masih banyak lagi anak-anak. Coba nanti dibuka, dicari-cari di buku majalah dan di buku yang lain. Coba dicari makanan khas Nusantara, gambar-gambarnya supaya lebih mengenal bagaimana itu. Seperti apa makanan Bika Ambon yang dari Sumatera Utara dan mie Aceh dari Aceh. Coba dicari ya anak-anak. Ayo, coba sebutkan makanan kesukaan kalian dari makanan khas Nusantara. Apa coba? Iya, siapa menyukai makanan dari Sumatera Utara itu Bika Ambon? Iya, sudah cukup banyak ya anak-anak. Berarti kalian menyukai banyak makanan khas dari Nusantara, dari Indonesia kita. Karena makanan di Nusantara itu sudah sangat cukup banyak. Dan makanan-makanannya itu sangat sehat dan bergizi. Oke anak-anak, sekarang kita akan mempraktikkan cara menggunakan alat elektronik. Misalnya itu kita menggunakan blender, dan kita akan memblender tomat sebagai makanan bergizinya, makanan sehat atau buah yang segar ya anak-anak. Oke anak-anak, sekarang kita akan praktik cara menggunakan blender. Kita akan memblender makanan sehat yaitu tomat. Yang pertama kita masuk. Oke. Pertama kita masukkan tomat ke dalam. Kita tambahkan sedikit air. Kemudian kita tutup. Masukkan. Kita tekan tombol nomor 1. Beberapa menit. Untuk mematikannya tekan tombol off. Selesai, kemudian kita tumpahkan. Jadi lupa stikernya dicabut dari stok kontak. Oke, sudah selesai. Sekarang kita akan membahas jenis dan karakteristik limbah di sekitaran kita masing-masing. Yang pertama itu limbah keras organik. Limbah keras organik itu apa? Limbah yang berasal dari alam seperti tumbuhan dan hewan. Yang kedua itu limbah keras anorganik. Limbah keras ini yaitu limbah yang berjenis keras atau padat. Contohnya limbah keras organik itu apa anak-anak? Iya, cangkang, karang laut, sisi ikan keras, tulang ikan, hewan berkaki 4 yaitu apa? Sapi, kerbau, dan kambing, dan masih banyak lagi. Dan kemudian contoh dari limbah keras anorganik itu apa? Iya,
plat-plat dari logam, pecahan keramik, pecahan kaca, wadah botol, botol plastik, dan botol kaleng. Meskipun begitu, tidak semua limbah keras dapat diolah kembali menjadi karya kerajinan karena keterbatasan alat dan alat teknologi. Limbah keras yang ada di lingkungan masyarakat terlebih dahulu dalam pengolahan meliputi beberapa cara, yaitu yang pertama sanitasi. Sanitasi landfill adalah suatu metode pengolahan sampah berkontrol dengan sistem sanitasi yang baik. Yang kedua itu pembakaran. Yang ketiga penghancuran. Adapun berbagai informasi proses pengolahan masing-masing bahan limbah keras secara umum sama. Pengolahan dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan mesin. Berikut ini proses sederhana yang dapat dilakukan untuk bahan limbah keras, yaitu pertama kita lakukan pemilahan bahan limbah. Seleksi bahan limbah keras perlu dilakukan sebelum proses produksi. Yang kedua, pembersihan limbah. Keadaan limbah keras biasanya tidak cukup bersih, jadi kita harus membersihkan agar zat bekas makanan atau minuman dapat larut dan limbah keras menjadi bersih. Dan yang ketiga itu ya pengeringan. Pengeringan dilakukan secara konvensional menggunakan sinar matahari langsung atau secara langsung yang dibersihkan dengan menggunakan lap kering. Dan keempat yaitu pewarnaan. Pewarnaan pada limbah keras dapat dilakukan dengan cara disemprot atau dikuas dengan cat. Kemudian yang kelima, pengeringan setelah pewarnaan. Setelah pewarnaan, bahan limbah harus dikeringkan kembali dengan sinar matahari langsung atau diangin-anginkan juga boleh. Dan yang terakhir itu penghalusan bahan agar siap pakai. Nah, di sini kita melakukan proses finishing juga sebagai macam caranya, seperti dipotong, ditempa, dilem, digerinda, dan diamplas. Iya anak-anak, yang ibu jelaskan tadi dicatat ya di dalam bukunya supaya lebih dipahami dan dapat dibaca ulang di rumah. Hari ini pelajaran kita sudah selesai. Tadi kita sudah mempelajari makanan khas Nusantara, yaitu contohnya tadi mie Aceh dari daerah Aceh, bika Ambon dari Sumatera Utara, gula ikan patin dari Jambi, dan masih banyak lagi. Kemudian anak-anak supaya lebih diingat, coba dicari-cari di buku yang lain bagaimana gambarnya dan jenis-jenis makanan khas di Nusantara atau di Indonesia ini. Coba dicari-cari supaya lebih banyak informasi yang didapat. Dan kita juga tadi sudah menggunakan blender, yaitu kita memblender tomat, makanan sehat untuk kesehatan kita sehari-hari. Kemudian juga kita tadi mempelajari jenis dan karakteristik limbah. Ada berapa tadi anak-anak jenis dan karakteristik limbah itu? Iya, yang pertama limbah keras organik, dan kedua limbah keras anorganik. Contoh dari limbah organik, coba sebutkan anak-anak. Iya betul, cangkang, karang laut, sisik ikan, dan masih banyak. Iya anak-anak, hari ini pelajaran kita sudah selesai, dan anak-anak ibu perhatikan semuanya dapat menanggapi dengan baik. Semoga di hari berikutnya kalian dapat belajar lebih giat, lebih semangat, supaya ilmunya semakin bertambah. Oke, hari ini kita akan menutup pelajaran kita. Coba dibuka bukunya di halaman 75, dikerjakan ya anak-anak. Pertemuan berikutnya ibu akan memeriksa kembali bagaimana hasil belajar kalian. Jangan lupa dikerjakan di rumah ya. Ya, sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Baik anak-anak, sampai jumpa. Selamat pagi.